Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Mohibatul Milah, calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan tentang modul 1.1.A.8, yakni tentang koneksi antar materi yang merupakan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bahwa inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah di mana pendidikan adalah berpihak kepada anak atau student centered, di mana kita sebagai guru harus memposisikan murid atau anak sebagai subjek dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, yaitu kita harus menyesuaikan pendidikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid, sehingga kita bisa membekali mereka untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga, tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi di sini tujuan pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Seperti salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa mengibaratkan pendidik adalah sebagai petani yang hanya bisa menuntun tumbuhnya padi dan tidak bisa menuntut tumbuhan padi tersebut menjadi jagung. Kemudian yang keempat, bahwa dalam menuntun anak, guru harus berdasarkan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yakni di depan memberikan contoh, Ing Madya Mangun Karso, di tengah membangun semangat, serta Tut Wuri Handayani, yakni di belakang memberikan motivasi atau dorongan. Kemudian di dalam modul ini ada 3 pertanyaan yang nanti akan kami paparkan yang merupakan kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1, yakni apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1. Dan yang ketiga, apa yang dapat Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, sebelumnya kita akan memulai di pertanyaan yang pertama, yakni apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran di dalam kelas sangat berpusat pada guru, atau guru menjadi subjek di kelas, sehingga murid-murid tidak mendapatkan haknya untuk bertanya maupun mengulangi kembali pelajaran yang belum dia mengerti. Kemudian yang kedua, saya ketika pembelajaran hanya fokus pada tercapainya materi dan target pembelajaran atau KKM. Saya belum memahami bahwa setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda yang harus saya fasilitasi dengan metode yang berbeda pula. Kemudian yang ketiga, saya tidak memahami karakteristik murid dan selalu berharap semua harus terlihat sempurna. Di dalam sebuah kelas, ada beberapa macam murid yang tidak bisa saya samakan begitu saja, yang semuanya harus kita pahami satu persatu. Selanjutnya, beralih pada pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, saya berpikir bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada murid, karena guru bukanlah aktor utama di kelas, sehingga murid harus aktif untuk berkolaborasi dan belajar aktif bersama dengan teman-temannya untuk mendapatkan lebih banyak lagi hal baru.
Kemudian adanya perubahan orientasi tujuan dalam pembelajaran. Pembelajaran harus fokus pada perubahan perilaku murid, bukan hanya pada nilai kognitif semata. Karena itu, wajib pula untuk memasukkan pembiasaan positif dengan jalan pendidikan budi pekerti atau sistem AMONG. Kemudian setiap anak adalah unik, maka sebagai pendidik kita harus mampu memfasilitasi mereka sesuai dengan gaya belajar mereka dan juga sesuai dengan latar belakang, dengan kodrat alam dan kodrat zaman masing-masing. Untuk pertanyaan yang ketiga, yakni apa yang dapat segera Anda terapkan agar kelas Anda bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal pertama yang akan saya lakukan adalah memberikan ruang yang luas bagi murid untuk mengembangkan ide kreatif mereka saat pembelajaran. Kemudian, mengembangkan pendidikan karakter murid melalui pembiasaan positif di sekolah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian, merancang pembelajaran yang menarik atau inovatif bagi murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada. Sekian dari kami tentang pemaparan koneksi antar materi modul 1.1.A.8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.